Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak, yuk kita merancang media pembelajaran yang dapat menciptakan proses pembelajaran secara interaktif, menarik, menyenangkan, dan yang terpenting adalah dapat membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran, baik itu secara tatap muka maupun tanpa tatap muka. Karena dalam berbagai kondisi, proses belajar diharapkan tetap dapat berlangsung ya Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian. Misalnya pada masa pandemi sekarang ini, bagaimana kita tetap dapat menjalankan proses pembelajaran kepada anak didik kita? Bisa melalui kelas maya atau online. Bisa ya, ada Google Classroom, ada Edmodo, Rumah Belajar, Kuiper, Schoology, dan lain-lain. Minimal satu bisa ya. Lanjut. Kemudian melalui pertemuan virtual, bisa juga dong. Ada Cisco Webex, Zoom, BlueJeans, Google Meet, Microsoft Teams. Nah, minimal satu bisa ya. Ops, ada masalah. Kalau susah sinyal bagaimana? Padahal harus ada solusi. Transfer knowledge harus tetap ada. The solution. Pendidikan era digital sebagai alternatif solusi pendidikan jarak jauh atau bagi siswa SMK yang lagi PKL. Juga untuk melatih siswa belajar mandiri. Ya, video pembelajaran. Solusinya membuat video pembelajaran. Video pembelajaran seperti apa? Misalnya rekam layar PC atau rekam layar HP. Aplikasi untuk rekam layar PC ada Facetune, Som, Camtasia, Snack IT, dan lain-lain. Untuk rekam layar HP juga ada beberapa aplikasi, misalnya DU Recorder, X Recorder, AZ Screen Recorder, dan lain-lain. Kita tinggal pilih salah satu, apakah kita akan menggunakan PC. Nah, sekarang kita akan coba membahas bagaimana menggunakan aplikasi Facetune Capture, yaitu aplikasi untuk rekam layar PC atau laptop kita. Langkah-langkahnya tentu saja yang pertama kita unduh dulu, kemudian kita install, setelah terinstall kita pakai atau kita praktekkan, kemudian selesai. Setelah selesai kita tinggal share. Nah, baik, untuk mengunduh saya sudah siapkan linknya penyimpanan pada drive saya. Nah, tinggal kita klik link ini. Nah, nanti setelah itu akan dibawa ke drive penyimpanan saya. Kita, Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian tinggal unduh. Nah, setelah diunduh, sekarang kita langsung praktek ya Bapak Ibu, siapkan PC masing-masing, unduh dulu aplikasi Facetune-nya pada link yang sudah saya sediakan tadi. Nah, kemudian setelah diunduh, kita buka folder download. Nah, dia akan ketemu di situ. Facetune kita klik dua kali. Nah, ada folder, kita klik lagi. Ada dua file. Kita gunakan untuk menjadikan aplikasi kita tidak trial atau permanen. Kemudian untuk menginstal kita klik dua kali pada tipe application. Nah, kita klik dua kali. Untuk menginstal seperti menginstal aplikasi yang lain Bapak dan Ibu, kita tinggal next, agree, next, finish. Nah, karena di sini di PC saya sudah ada, di laptop saya sudah ada, kita tinggal buka. Nah, Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian, kalau kita sudah install, dia akan muncul di desktop kita, ini dia. Nah, Facetune Capture. Kita tinggal klik dua kali, akan muncul menu. Nah, kecil menunya Bapak dan Ibu. Ada beberapa pilihan. Nah, yang kita gunakan untuk merekam layar kita adalah screen recorder. Nah, ini. Nah, kita klik di situ. Akan muncul. Nah, nih. Ini adalah beberapa ukuran layar yang mau kita rekam. Nah, saya pilih di sini biasanya full screen without taskbar. Nah, kita klik di situ, kemudian record audio untuk merekam suara. Ada pilihan, apakah kita mau rekamnya melalui mikrofon saja atau speaker yang ada pada PC, kemudian gabungan mikrofon dan speaker. Nah, di sini saya pilih mikrofon saja, Bapak dan Ibu. Kemudian kita klik record. Kita klik record. Nah, ini untuk menyiapkan
perekaman. Nah, kita tinggal klik start. Kalau udah selesai, kita bantu nanti kontrol F10. Nah, kita klik start. Nah, ini udah mulai Bapak Ibu. Saat kita klik start, Facetune langsung merekam layar laptop kita. Tandanya adalah ada garis merah di pinggir bergerak-gerak. Nah, langsung kita buka presentasi yang sudah kita siapkan. Presentasi materi yang akan kita sampaikan kepada anak didik kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jarak, titik ke garis, dan bidang. Nah, kita tinggal presentasikan ini. Kedudukan titik, garis, dan bidang dalam bangun ruang. Pengertian titik. Suatu titik ditentukan oleh letaknya dan tidak mempunyai besaran. Sebuah titik biasa dilukiskan dengan noktah dan dinotasikan dengan huruf besar, seperti A, B, C. Ini titik A, kemudian titik B. Definisi garis. Garis merupakan himpunan titik-titik yang tak terbatas banyaknya. Kemudian garis dinotasikan dengan huruf kecil. Nah, ini misalnya garis A. Dilambangkan dengan huruf kecil. Garis B misalnya. Selanjutnya, bidang. Pengertian bidang, sebuah bidang yang dimaksud di sini adalah bidang datar, dapat diperluas sekehendak kita. Nih, kita perluas. Bidang biasanya digambarkan dalam bentuk persegi, persegi panjang, atau jajaran kenjang. Simbolnya ini alfa, beta, gamma. Bidang alfa, bidang beta, bidang gamma. Selanjutnya jarak, titik, garis, bidang. Kita lihat dulu jarak dari titik ke titik. Misalnya jarak dari titik A ke titik B. Jarak dari titik A ke titik B adalah panjang ruas garis AB. Kemudian jarak dari titik ke garis. Jarak dari titik ke garis adalah proyeksi titik A ke garis. Panjang ruas garis hasil proyeksi titik A ke garis. Kemudian kita lihat lagi jarak dari titik B ke garis. Nah, adalah panjang ruas garis hasil proyeksi titik B ke garis. Proyeksi tegak lurus ya, Nana. Kemudian jarak titik ke bidang. Jarak dari titik ke bidang adalah panjang ruas garis hasil proyeksi titik A ke bidang. Nah, titik A kita proyeksikan tegak lurus ke bidang alfa. Nah, misalkan, nah itu dia. Kemudian, contoh soalnya, misalnya, diketahui sebuah kubus ABCD EFGH, panjang rusuknya adalah 4 cm. Nah, jarak dari titik A ke D. Jarak dari titik A ke D adalah ruas garis dari A ke D. Berarti sama dengan panjang rusuk AD, yaitu 4 cm. Kemudian jarak dari titik A ke C adalah panjang ruas garis AC. Nah, kalau kita lihat di sini adalah panjang diagonal bidang AC. Panjang diagonal AC. Nah, panjang diagonal bidang pada kubus adalah A akar 2, berarti 4 akar 2 cm. Jarak dari titik A ke titik G. Kita lihat jarak A ke G. Ini merupakan diagonal ruang kubus ABCD EFGH. Sehingga panjangnya adalah 4 akar 3 cm. Selanjutnya jarak dari titik A ke BC. A ke BC. Berarti panjang proyeksi titik A ke BC sama dengan ruas garis AB. Sama dengan panjang rusuk AB, yaitu 4 cm. Kemudian jarak dari titik A ke BD. Titik A
ke BD. DB. Nah, kita proyeksikan titik A ke garis DB. Hasilnya sama dengan setengah AC. AC tadi 4/2 berarti sama dengan 2/2. Selanjutnya, jarak dari titik A ke bidang DCGH. Jarak dari titik A ke bidang. Berarti A kita proyeksikan ke bidang DCGH. Nah, ternyata hasilnya adalah ruas garis AD sama dengan panjang rusuk AD, 4 cm. Kemudian kita lihat jarak dari titik A ke BFHD. Bidang BFHD adalah diagonal bidang. Kita proyeksikan titik A ke bidang BFHD. Hasilnya adalah setengah AC. 2/2. Selanjutnya, Anda sekalian, kita lihat jarak dua garis sejajar. Jarak dua garis sejajar berarti itu dia. Garis yang menghubungkan kedua garis. Kemudian jarak dua garis bersilangan. Nah, dapat Anda lihat seperti ini. Kemudian jarak garis dan bidang yang sejajar. Nah, itu kemudian jarak dua bidang sejajar. Nah, Anda sekalian bisa lihat dan amati. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini. Nah, setelah selesai presentasi, kita tinggal klik ada kotak berwarna kuning di bawah. Nah, kita klik di sana yang berwarna hitam. Nah, itu berarti presentasi kita sudah selesai. Nah, kita pilih save. Kita save, kemudian kita pilih tempat penyimpanannya. Kita sebelumnya, nah, kita di sini saya simpan saja di dokumen, ganti nama filenya adalah video garis titik ya, titik garis bidang. Nah, jenisnya adalah WMV. Kita save. Nah, setelah kita save, berarti video kita sudah jadi, Bapak dan Ibu. Nah, berarti video kita sudah jadi. Nah, ini dia video hasil rekam layar dengan menggunakan Facetune Capture. Nah, video ini kita tinggal share, bisa kita share melalui WA grup siswa kita, atau bisa juga kita upload ke channel YouTube kita, Bapak dan Ibu. Nah, ini dia video yang tadi ya. Nah, ini video kita tadi. Nah, ini bukan merupakan slide presentasi lagi, bukan merupakan PowerPoint lagi ya Bapak Ibu, sudah merupakan video. Nah, video ini yang kita share. Nah, Bapak dan Ibu, video ini kita share ke link YouTube kita. Nah, setelah ini saya akan jelaskan bagaimana kita mengupload video atau share video ke channel YouTube kita. Nah, setelah ini Bapak dan Ibu, kita akan belajar mengupload video ke channel YouTube kita. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa menjadi YouTuber ya Bapak dan Ibu, karena kita punya banyak siswa. Nah, baik, untuk pemanfaatan Facetune ini kita cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.